warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Jara Budianti dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview pembelajaran yang saya dapat pada hari ini. Pelajaran kali ini bertemakan fikih kontemporer. Langsung saja. Pengertian fikih menurut Hatip Pracimawan secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilmu artinya ilmu dan al-fam artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam serta istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Adapun yang selanjutnya, masalah kontemporer. Masalah atau isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Pengertian fikih kontemporer itu sendiri yaitu pemikiran ulama atau ijtihad berdasarkan kriteria Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, pertimbangan maslahat dapat dijadikan rujukan dalam upaya penyesuaian fikih dengan zaman yang berkembang dan perbedaan antara syariat dengan fikih menjadi peluang timbulnya pengajian fikih kontemporer. Adalah ilmu yang tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktis dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci terdapat masalah-masalah atau problem-problem terkini, yakni dimulai sejak zaman postmodern hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Yang selanjutnya, adapun faktor-faktor munculnya isu fikih kontemporer. Yang pertama, arus modernisasi yang mengakibatkan lahirnya perubahan-perubahan dalam kehidupan umat Islam, baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, lahirnya kesadaran terkini di kalangan ulama dan cendekiawan muslim kontemporer untuk merevisi standar sistem hukum yang selama ini dikuasai oleh bangsa penjajah atau asing, yaitu sistem hukum barat yang berada di negara-negara mayoritas berpendudukan muslim. Yang terakhir, masih tetap pemikirannya fikih klasik terhadap pemahaman tekstual atau status dan parsial, sehingga kerangka sistematika metodologis pengajian tidak komprehensif dan aktual atau terkini, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada. Yang terakhir, adapun tujuan ketika menetapkan suatu hukum. Yang pertama, melindungi agama. Yang kedua, melindungi jiwa. Yang ketiga, melindungi pikiran atau akal. Yang keempat, melindungi harta. Dan yang kelima, melindungi keturunan. Yang terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu adapun tujuan dan manfaat mempelajari masail al-fiqhiyah. Yang pertama, mengikis kesenjangan yang selama ini dialami oleh umat Islam antara fikih pada tataran teoritis dengan fakta sosial di lapangan secara praktis. Yang kedua, tidak saja mengetahui dan menjelaskan status hukum dari persoalan-persoalan baru, namun yang lebih penting dari itu ialah membawa kita flashback kembali terhadap pemahaman pendapat-pendapat ulama terdahulu dan menyikapi hasil ijtihad mereka dengan sikap ilmiah dia. Yang terakhir, kajian-kajian fikih kontemporer dengan sendirinya akan memperkaya khazanah hukum Islam kita. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.